ngomongnya. Aku tuh kayak mikirin anak kita, nasib anak kita yang berbulan-bulan perang. Dan sekarang dia ada di luar istana untuk menaklukkan kerajaan lain. Kamu tuh gimana sih? Ngapain anak? Saya dikirim buat perang. Ngapain? Salah alamat, Ratu. Gimana sih? Udahlah, nanti juga balik lagi. Burung aja dilepas pulang lagi. Anak kita bukan burung. Kok mau memperluas wilayah nggak bilang sama permaisuri ya? Anda ini gimana sih? Kamu tahu beres aja. Mendingan kamu shopping, ke salon, kerimbat, terserah deh. Gak bisa. Aku permaisuri. Aku harus tahu apa yang terjadi di dalam istana. Penasehat, emang harus ya perang, ha? Serang sana sini, gak ada kerjaan banget. Hobi kok perang. Kok kalau hobi itu yang bermanfaat. Seperti... Warnain bulu kemoceng, lalu diselipkan di buku tulis. Oh gimana mau pakai buku tulis? Kita nulis aja, pakai daun lontar. Makanya yang kreatif, kumpulin daun lontarnya jadi buku. Permaisuri, ekspansi kerajaan itu penting. Kerajaan kita adalah kerajaan pemberani, kerajaan Blambangan yang sudah menyaingi kerajaan Mojopahit. Betul sekali, Paduka. Adipati Blambangan Minajinggo sangat terkenal kesaktiannya. Bukan begitu, Paduka? Udah, gak usah jadi penjilat, gak usah cari muka. Maaf Permaisuri, kan muka kita di sini, mau cari kemana lagi? Ya memang mukamu di situ, tapi kamu lupa bentuk mukamu, makanya kamu cari muka. Tolong ya, semua diam ya. Saya mau berdialog. Hah? Kok permaisuri mau ngomong dilarang? Maaf Permaisuri, Paduka Raja. Aku ada bisul. Usul. Bisul di sini, sakit, merah. Gimana kalau Pangeran Banterang memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Klungkung? Hah? Angklung? Klungkung. Ngegas ngomong sama permaisuri? Kalau ngegas aku ngerem. Cit. Supaya nggak nabrak. Usulmu oke juga, penasehat. Pangeran Banterang harus yang memimpin. Kalau begitu panggil Pangeran Banterang. Nggak bisa. Main panggil-panggil aja, aku nggak sudi ya. Anakku turun ke medan perang. Ya udah aku sudi. Nggak bisa, aku ibunya loh. Ya aku bapaknya loh. Ya sudah kalau kamu nggak setuju, kamu aja yang perang. Ya nggak gitu juga. Makanya kamu jangan nyolot gitu di depan dayang, pengawal, penasehat, kan jadi turun harga diri aku. Ah ya sudah, penasehat cepat panggil Pangeran Banterang. Baik Paduka Raja. Mau lewat mana? Sini buntu. Pintu keluar sana. Maaf ya Permaisuri, aku mau muter balik di sini. Iya. Kamu tuh dapat penasehat dari mana sih? Pantes kamu tuh nggak maju-maju ya. Penasehatnya kayak gitu, kumis aja nggak lengkap. Itu ciri khasnya loh. Kamu aja nggak lengkap. Hah? Maksudnya apa? Bukan aku, dia nih. Ayah akan memberikan senjata ini kepadamu. Kamu tahu Empu Gandri dan Empu Sendok? Kalau nggak salah, saya satu grup WhatsApp bareng dengan mereka berdua. Lagi pula, memangnya kenapa ayah Anda bertanya seperti itu? Enggak, kalau kamu kenal ayah Anda mau nitip salam. Memangnya nama senjata ini apa ayah Anda? Nama senjata ini adalah Palu Gada. Tapi jangan dikira jualan online ya. Palu nggak ada. Apa lu jual? Gua ada. Heh, ini tuh cerita Jawa. Empu yang medok dikit toh. Terus aku harus gimana toh? Ini pakai bahasa Jawa dong. Wis, aku coba. Coba. Tapi kalau kelewatan bahasa Betawi, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, tapi aku getok pakai Palu Gada. Kok digetok? Digetok aja, nggak ada harga dirinya. Aku nih istrimu loh, permaisuri. Masa? Lupa aku. Maaf Paduka, Iya sih suka. ini Suniu. Apakah kita jadi menguji pangeran di luar? Tentu bisa. Kamu mau nemani aku? Tapi maaf, saya tidak bisa mengantarnya. Kenapa? Aku ada meeting sama ibu-ibu PKK. Meeting sama ibu-ibu PKK? Memangnya apa urusan kamu sama ibu-ibu PKK? Mengaktifkan ibu PKK untuk membangun kerajaan ini. Itu tuh tugasku ya mengajak ibu-ibu PKK. Aku ikut-ikutan. Ah, ya sudah kalau begitu. Aku wes sama Perdana Menteri wae. Apakah Bunda juga ingin menemaniku menjalani ujian dari ayah Anda? Enggak.
Bunda hari ini mau me time. Apa itu me time? Mie rebus, mie goreng? Me time itu adalah waktu untuk merawat diri sendiri. Grooming, from head to the tooth. Understand? Pakai lulur pasir atau abu gosok? Tumbukan arang. Ah, Bunda Ratu mau saya pijitin lagi. gak usah. Ini badanku kurus gara-gara kamu kencengan pijitnya. Remuk semua. Wes. Sebelum kita memasuki fase girl talk, Apa itu geltok? pembicaraan wanita. Masa kamu tidak tahu? Lebih baik kita sekarang ke danau untuk menguji kemampuanmu. Tuan, apakah kami ikut? Hah? Tidak usah. Kalian tidak usah ikut. Karena honor kalian per adegan. Jadi udah kalian adegan di sini aja. Hah? Ayo. Ratu kenapa? Diam! Gak usah ikut campur. Aku lagi galau. Gak usah ikut campur. Pengen banget di close up. Ratu kalau lagi galau, cantik Kiki Pragawati. Nah, kayak gini. Kalau muji kayak gini gak apa-apa aku close up biar banyak. Coba muji lagi. Aduh. Ratu! Aku cari di kebun, di dapur, di gudang, tahu-taunya di sini. Ya lagian nyari Ratu kok di tempat kumuh, di gudang, di dapur. Emangnya aku kardus bekas? Emang bukan? Bukan. Galon bekas. Kamu itu kenapa sih? Mukanya kelihatannya senang sekali. Sedih. Dia. Gini ngomongnya. Aku tuh kayak mikirin anak kita. Nasib anak kita yang berbulan-bulan perang. Dan sekarang dia ada di luar istana untuk menaklukkan kerajaan lain. Kamu tuh gimana sih? Ngapain anak? Saya dikirim buat perang. Ngapain? Salah alamat, Ratu. Yang mengirim orang itu Raja. 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 Mas Jaja. Mau Jaja Miharja. Gimana sih? Udahlah, nanti juga balik lagi. Burung aja dilepas pulang lagi. Karena kita bukan burung. Raja, Ratu! Pangeran, Datang! itu loh. Oh, ngapain jauh-jauh lihat ke sana? Itu pangeran. Anakku! Kok malah meluk tanaman? Oh, Anakku! Ayah! Kaki ayahnya diinjek, baru di laundry loh ini sepatu. Iya maaf ya, aku ada kabar gembira untuk kita semua. Aku dan pasukan telah menaklukkan kerajaan Kelungkung. 5, 6, 7, 8. Ngapain pada joget lah? Kayak boy band. Ternyata ada juga ya, jenggot yang joget. Istrimu loh. Ini baru calon raja yang hebat. Baru sekali berperang, langsung menang. Kamu akan menjadi calon raja. Tapi ayah, aku belum siap untuk menjadi raja. Lagi pula kan kalau menjadi raja membutuhkan pendamping. Kan ayah dan bunda juga tahu kalau aku ini masih jomblo. Ayah kan dia akan lengser besok. Jadi ayah bisa kasih kamu waktu untuk mencari pendamping. Gimana kalau pangeran aku gantikan Paduka? Gimana? Ratunya? Kamu. Ini barang antik loh. Apa? Susah didapetinnya loh. Aku dapetin dia dari undian supermarket. Ya udah ayah bunda, aku pamit untuk berburu dulu. Aduh, kamu tuh gak ada capeknya. Istirahat aja, keles. Enggak, tadi waktu perjalanan pulang aku udah istirahat, jadi sekarang udah seger. Ya udah, kalau kamu mau berburu, bunda nitip ketoprak 2 ya. Yang pedes itu karetnya 2, jangan lupa. Terus sama es kelapa, dodol ketan, tape uli juga nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu gorden nih, toko gorden beliin yang motif-motif bunga 10 meter ya. Habis itu nemu toko baju beliin 2. Soalnya baju bunda gini-gini aja dari sin ke sin ya.
Dia itu mau berburu ke hutan, bukan malah ke Tanah Abang. Kan kalian lewat. Kamu sendirian aja? Kenalin, nama saya Jainuddin. Nama panjangnya Jainuddin ya. Nama panggilan gaul teman-teman Jessica. Nama panggilan biasa Entis. Nama panggilan kesayangannya Dede Entis. Kenalin, saya Permaisuri di sini. Nama saya Umi Sumiati, jempol hitam sekut gurik sejula. Panggilannya Engkus. Oh, selamat datang di kerajaan. Silakan, silakan. Lebih maju lagi. Iya, semakin di depan. Tamu anakku adalah tamu kami. Kalian boleh tinggal di sini sampai kapanpun. Pavilion Putri ada di sebelah sana. Kalian boleh memilih kamar yang manapun. Tapi semua kamar sudah kami jadikan kos-kosan. Tinggal sisa satu. Itu namanya nggak milih dong. Nenek. Jangan songong sama raja. Nama saya bukan nenek, Dede Entis. Maklum, di kerajaan ini kan banyak kamar kosong. Jadi kita kos-kosin biar jadi duit. Salah satunya kita bikin rumah makan Padang loh. Ini tuh cerita Jawa loh. Kenapa ada rumah makan Padang? Kerja sama. Ya sudah, Dayang-Dayang. Cepat antarkan dia ke kamarnya. Terima kasih, Pak Duka. Ya udah, sekarang kamu bisa diantar Dayang-Dayang untuk ke kamarmu. Kasih kamar yang paling mewah, yang paling bagus, yang harga sewanya paling mahal. Kok jadi nyewa? Dia enggak, kamu iya. Lah kan kita tidurnya satu kamar. Wes, kalau mau satu kamar, dia di atas, kamu di bawah. Nggih. Udah, silakan diantar ke kamarnya. Saya permisi dulu ya. Iya. Udah, kamu di sini aja bersama ayah dan bunda. Kamu nggak boleh sampai ke kaputren cewek. Pengawal, jaga dia. Siap. Tapi ini suka masuk kaputren. Kamu ngapain ke kaputren cewek? Centil. Saya ke Kaputren Putri untuk mengajari ibu-ibu PKK kerajinan tangan, loncat api, dan panjat tebing, lalu panjat pinang. Itu udah tugas saya sebagai permaisuri. Ngapain? Jadi kamu, ha? Emang kamu mau jadi menteri peranan perempuan? Jadi kamu mengerti? Oh, aku mengerti. Ya udah, bagus kalau begitu.